Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kadu. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya. Yang pertama di sini ada pengertian pisang Ambon. Nah, pisang Ambon adalah salah satu tumbuhan yang paling banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Buah pisang ini dapat dijadikan bermacam-macam makanan. Dapat diketahui, buah pisang dapat menurunkan tekanan darah karena memiliki aktivitas angiotensin converting enzyme inhibitor yang ada di dalam tubuh. Efek dari buah pisang terhadap penurunan tekanan darah ini dapat mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, aritmia jantung, dan miokard infark akut, terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi. Selain itu, buah pisang menjadi salah satu komoditas perdagangan internasional selain jeruk, apel, dan anggur. Apabila buah pisang ini disimpan pada suhu lingkungan setelah panen, proses respirasi menjadi lebih cepat sehingga buah menjadi mudah rusak dan membusuk. Namun, penyimpanan buah pisang di bawah temperatur 11 derajat Celcius dapat menyebabkan buah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kualitas buah, maka diperlukan proses perlakuan dan temperatur yang tepat dalam penanganan pasca panen. Yang kedua, di sini ada manfaat pisang Ambon. Pisang Ambon merupakan buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena mengandung senyawa yang disebut asam lemak rantai pendek. Dan yang ketiga, di sini ada faktor yang mempengaruhi pembusukan buah. Ada 3 jenis organisme yang menyebabkan pembusukan makanan, yaitu bakteri, jamur, dan ragi. Ontolisis adalah proses pembusukan makanan karena di dalam makanan mengandung zat kimia. Faktor-faktor lain yang menyebabkan pembusukan pada makanan adalah misalnya terkontaminasi oleh serangga seperti kecoa, semut, serta tikus. Yang keempat, di sini pengaturan suhu untuk kulkas. Pengaturan suhu untuk kulkas adalah 38 derajat Fahrenheit, sedangkan untuk freezer adalah 4 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius. Nah, untuk tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 11 Desember. Lokasi penelitian berada di tempat tinggal praktikan di Jalan Palma, Kota Gorontalo. Nah, terus di sini ada metode penelitian. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap buah pisang Ambon selama 7 hari dengan 2 perlakuan, yaitu menempatkan buah pisang Ambon di dalam ruangan yang terbuka dengan suhu kurang lebih 28 derajat Celcius dan menempatkan buah pisang Ambon pada lemari pendingin dengan suhu kurang lebih 3 derajat Celcius. Nah, untuk alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat tulis, kamera, lemari pendingin, dan piring. Untuk bahannya di sini adalah buah pisang Ambon. Baik, yang terakhir kita masuk di pembahasan. Nah, penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur atau suhu yang optimal untuk menghambat pembusukan pada buah pisang Ambon. Nah, penelitian ini dilakukan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 5 sampai 11 Desember. Percobaan yang kami lakukan menggunakan 2 perlakuan, yaitu menempatkan buah pisang Ambon pada ruangan terbuka dengan suhu kurang lebih 28 derajat Celcius dan menempatkan buah pisang pada lemari pendingin dengan suhu kurang lebih
3 derajat Celcius. Nah, dari hasil pengamatan pada hari pertama, buah masih segar yang berwarna kuning dan bertekstur keras pada kedua perlakuan. Pada hari kedua, buah pisang yang perlakuannya pada suhu normal mulai layu, kemudian teksturnya agak lembek, dan perlakuan pada suhu dingin, buahnya agak layu, masih berwarna kuning dan tekstur buahnya masih keras. Penyebab pisang muda berubah menjadi coklat kehitaman karena disebabkan oleh proses oksidasi sederhana. Ketika buah pisang terkena udara luar, maka enzim oksidatif akan bereaksi sehingga menyebabkan warna pisang berubah menjadi seperti itu. Reaksi ini memang tidak bisa dihindari, namun reaksi ini bisa kita cegah. Nah, untuk mencegah perubahan warna tersebut, ada di beberapa orang yang justru memasukkan buah pisang ke dalam kulkas agar tetap terlihat segar. Namun sayangnya, menyimpan pisang dalam kulkas tidak akan serta-merta membuat pisang akan terus terlihat segar. Namun justru yang ada, kulit pisang akan sangat mudah berubah warna. Nah, untuk pada hari ketiga, penempatan buah di suhu normal atau ruangan terbuka, keadaan pisang sudah layu, teksturnya sudah menjadi agak lembek dan mulai ditumbuhi jamur. Sedangkan pada suhu dingin, keadaan buah masih keras tapi warnanya sudah kecoklatan. Dan jamur pada makanan dapat menyebabkan penyakit. Gejala yang ditunjukkan akibat keracunan makanan berjamur seperti mual serta pusing. Jamur dapat tumbuh pada makanan jika makanan dalam suhu yang sesuai. Biasanya suhu yang lembab menyebabkan makanan mudah berjamur. Meletakkan makanan pada ruang terbuka tanpa ditutup rapat juga merupakan faktor yang menyebabkan makanan ditumbuhi oleh jamur. Nah, pada hari keempat, keadaan buah pada suhu normal sudah layu. Tekstur buahnya sudah lembek dan jamur pada buah sudah bertambah. Sedangkan pada suhu dingin, buah pisang sudah berwarna coklat dan teksturnya sudah sedikit lembek. Pada hari kelima, buah pisang yang penempatannya di suhu normal warnanya sudah menghitam dan tekstur buahnya sudah lembek dan sudah mulai berair. Sedangkan buah pisang di suhu dingin warnanya bertambah kecoklatan dan tekstur buahnya sudah lembek. Nah, mengapa kemunculan air pada buah pisang yang sudah mulai busuk diakibatkan kerja bakteri pengurai dalam menguraikan protein pada bahan organik. Bakteri itu tumbuh pada makanan yang kadar keasamannya rendah seperti pada sayuran dan buah. Bakteri tumbuh dengan cepat pada suhu normal yaitu 250 Celcius. Maka untuk menghindari tumbuhnya jamur dan bakteri pada makanan, maka disimpan pada suhu di bawah 50 Celcius atau bisa dipanaskan pada suhu di atas 600 Celcius. Nah, untuk pada hari ke-6, buah yang penempatannya pada suhu normal mengalami menjadi kehitaman pada seluruh bagian. Tekstur buahnya yang sangat lembek dan pisang sudah mulai berair busuk. Sedangkan pada suhu dingin, warna buahnya masih kecoklatan dan tekstur buahnya sudah lembek tapi belum berair busuk. Hal ini terjadi karena dalam lemari es, bakteri dan jamur tidak dapat tumbuh dengan optimal pada suhu tersebut, sehingga buah hanya mengalami oksidasi, yaitu perubahan warna kulit menjadi kecoklatan tanpa adanya pembusukan yang sempurna. Kemudian pada hari terakhir, buah yang penempatannya di suhu normal warnanya menjadi semakin kehitaman dan teksturnya sudah sangat lembek. Jamur tumbuh
Jamur tumbuh hampir di seluruh permukaan, kemudian berair dan sudah busuk, yang dihasilkan oleh bakteri yang mengeluarkan gas amonia. Sedangkan buah pada suhu dingin warnanya sudah coklat kehitaman dan teksturnya sudah lembek tetapi tidak berair busuk. Nah, dalam penelitian yang dilakukan selama 7 hari dapat dilihat bahwa buah pisang Ambon yang penempatannya pada suhu ruangan atau suhu normal mengalami kebusukan yang terjadi mulai dari hari ke-5 sampai hari ke-7. Sedangkan pada penempatan di suhu dingin atau lemari pendingin buah tidak mengalami pembusukan, hanya saja warnanya berubah kecoklatan dan tekstur buahnya lembek. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.